Saya ada sedikit cerita. Ah, saya ini kan seorang ibu dari 3 orang anak. Saya juga seorang istri. Saat ini saya sedang menunggu proses perceraian. Saya menikah sudah 8 tahun ya. Saya menemani suami saya dari titik terendah sampai kita mewujudkan mimpi-mimpi kita di dalam rumah tangga bersama anak-anak saya. Anak saya yang pertama berusia 7 tahun, yang kedua 5 tahun, dan yang ketiga baru berusia 2 bulan. Selama saya menikah 8 tahun, ujian datang silih berganti. Sampai di tahun 2023 kemarin, saya mendapatkan diri saya hamil 4 bulan, dan itu saya baru tahu ya. Lalu di tahun 2024 bulan Februari, saya masuk rumah sakit karena kandungan saya lemah. Di situ saya mendapatkan suami saya berselingkuh dengan teman kantornya. Saat itu saya berusaha kuat karena saya sangat ingin mempertahankan rumah tangga saya, mempertahankan kebahagiaan anak-anak saya. Saya tidak ingin anak-anak saya menjadi anak broken home seperti beliau. Saya sempat memohon dan berkali-kali saya memohon meminta suami saya untuk tetap tinggal bersama saya dan anak-anak. Tapi kenyataannya suami saya tetap mencintai wanita itu, Pak Ustadz. Lalu di bulan Mei saya melahirkan anak ketiga saya di tanggal 8 ya, Pak Ustadz. Ujian datang lagi, ekonomi kita berantakan, usaha saya tutup, dan saya jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Gak sampai di situ, setelah 14 hari saya melahirkan anak saya ditinggalkan oleh suami saya. Suami saya berkali-kali meminta pisah, meminta cerai terhadap saya. Saya selalu berpikir, Pak Ustadz, ketika seorang wanita atau seorang istri yang menemani suami dari titik terendah, bahkan di titik yang tidak punya apa-apa, itu akan selalu dikagumi, disayang, dicintai. Ternyata itu enggak untuk saya. Suami saya pulang ke rumah orang tuanya ya, Pak Ustadz. Saya dan anak-anak ditinggalkan hanya berempat di rumah. Sedangkan saya masih nifas, harus mengurus kedua anak saya yang sekolah dan mengurus anak saya yang bayi. Karena saya tidak tinggal dengan orang tua saya. 10 Juni anak saya jatuh sakit kecelakaan. Suami saya tiba-tiba pulang karena anak saya kan bilang, "Bun, kakak pengen tidur sama papa." Akhirnya suami saya pulang. Itu selingkuhannya WhatsApp ke dia, katanya, "Sayang, kamu ada di mana? Kamu pulang ke mana? Kamu nggak pulang ke istri kamu kan?" kata dia gitu. Dan saya juga tahu bahwa ibu mertua saya yang selama ini saya hormati, saya cintai, dia juga mendukung perceraian saya. Sampai selingkuhannya pun didukung oleh ibu mertua saya. Tanpa mereka melihat sedikit pun perjuangan saya. Rasa sakit saya setelah melahirkan, saya ditinggal sendirian. Sampai saat ini anak saya tidak dinafkahi oleh ayahnya. Kita ditinggalkan. Berkali-kali saya datang ke kantornya, saya diusir. Tapi saya sebagai ibu berkali-kali menurunkan ego saya, Pak Ustadz, untuk anak-anak bisa bertemu dengan ayahnya. Setiap kali dia datang, saya membuka pintu rumah. Setiap kali anak saya bilang, "Bun, pengen ketemu papa, ayo kita ketemu di luar." Saya temuin anak-anak saya sama ayahnya. Tapi berkali-kali suami saya melindungi selingkuhannya.
semua itu saya alami, saya merasa hidup saya semakin hancur, semakin berantakan. Bahkan saya sempat ingin mengakhiri hidup saya dengan anak saya yang bayi. Sampai akhirnya saya ikut kajian di mana-mana, saya hijrah, saya memperbaiki diri, saya memberanikan ke dokter kejiwaan. Kayak selalu tiap hari gak pernah bisa tidur, merasa cemas, merasa trauma, merasa sakit setiap hari. Pertanyaannya, apakah saya sebagai istri berdosa ketika saya melawan mertua saya yang ikut campur dalam rumah tangga saya? Bahkan dia meminta anaknya untuk menceraikan istrinya. Padahal saya selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Saya selalu berusaha menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya. Lalu apakah suami saya berdosa, Pak Ustadz, menceraikan istrinya demi memilih keluarga dan orang tuanya? Dan ternyata dia menceraikan saya itu sudah direncanakan dari sejak tahun lalu. Karena berhubung saya hamil, dia menunggu saya melahirkan. Baik. Dan bagaimana Pak Ustadz cara agar tetap saya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sekian banyak ujian yang ada di dalam hidup saya ini? Saya sudah belajar ikhlas, belajar memaafkan orang-orang yang menyakiti saya, tapi saya sulit untuk melupakan. Bahkan rasa sakit setiap saya mengingat foto, video suami saya bersama selingkuhan itu, saya susah untuk melupakan, Pak Ustaz. Baik. Iya. Pertama, Ahilman dan kita semua yang hadir jadi pendengar yang baik untuk semua yang dirasakan. Betul? Sakit nggak jadi beliau? Teteh, balik lagi kalimat yang AA sampaikan, tidak mungkin Allah meletakkan teteh pada keadaan saat ini kecuali Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan. Yang kedua, kalau suami kelihatan masih ada iktikat baik untuk memperbaiki diri, masih siap memberi nafkah kepada teteh dan anak-anak, tidak KDRT, masih sholat, tidak mabuk, tidak narkoba, masih mau mempertahankan keluarga, kalau sudah enggak dengan semua itu, percepat perceraiannya. Tapi kalau masih bisa disembuhkan, bertahan dengan luka yang ada. Tapi kan sakit ini mah hanya untuk urusan yang siap saja. Kita bukan Asia yang bisa bertahan dengan zolimnya Fir'aun. Betul? Teteh punya kesempatan untuk memilih hidup. Bismillah, masing-masing anak ada rezekinya. Amin ya Allah. Gak usah khawatir, gak usah takut. Jangan terus tenggelam dengan sakit yang dirasakan. Tidak penting seberapa sakit hatimu karena orang yang menyakitimu, tapi yang paling penting seberapa cepat engkau sembuh dari sakit yang pernah kamu rasakan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tinggalkan orang yang menyakitimu, fokuslah dengan orang yang mencintaimu. Percayalah, mungkin teteh diuji dengan pasangan, mungkin Allah akan bahagiakan teteh dengan anak-anak teteh yang amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Sekali lagi berikan aplaus untuk teteh yang sudah bercerita kepada kami. Semangat Teh Nur. Jadi pelajaran, insya Allah ada kebaikan dari yang dirasakan tadi. Amin, insya Allah. amin ya Rabbal Alamin.